Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Malam Mas Sandro, ini aku mau curhat ya. Boleh. Tapi jangan menyebutkan Kan nama gini, ya. Nama sampean, nama iya siapapun jangan disebut di sini ya. iya nggak apa-apa ya. Kan gini Mas Sandro, kan saya 2017 itu kan buka asuransi kan, waktu pulang cuti. Lah terus buka asuransi itu selama 12 tahun, asuransi pendidikan anak itu loh. Oh ya. Terus hari ini rumah saya katanya ada program baru gitu loh. Lah terus saya ngikut yang 12 tahun itu, pembayarannya itu 1 tahun 5 juta. Lah saya mulai dari tahun 2017 sampai sekarang kan udah 7 tahun, udah 7 kali pembayaran lah. Terus harusnya kan uang itu kan udah dapet 35 gitu ya. Terus sekarang katanya itu di saldo saya itu yang di asuransi itu tinggal 25 juta berapa gitu loh ya. Terus habis itu kan pegawai BCA-nya itu datang minta apa saya harus diikutin program baru. Nanti kalau Mbak ikut program baru itu yang asuransi yang baru, nanti uang Mbak bisa menjaga untuk stabil, nggak berkurang. Tapi ini kan asuransinya itu diikutin kayak saham-saham gitulah Mas Sandro. Terus jadinya kayak kepotong saham gitu lah. Waktu daftarnya itu enggak dikasih tahu kalau ada ngikut saham-saham gitu, enggak. Jadi sekarang tuh aku, loh kok jadi gini ya, kok aku ngikut asuransi kok uangku malah justru bukannya ada, misalnya kalau orang nabung kan ada bunganya gitu, itu enggak, malah tambah berkurang 10 juta gitu loh. Terus saya harus gimana Mas Sandro? Kalau misalkan saya cut ya, kayak saya putus itu asuransinya itu kan katanya kalau 8 tahun bisa diambil separuh gitu kan. Lah sekarang kan udah 8 tahun kan. Lah itu katanya bisa di-cut, tapi kan harus nunggu 1 bulan 2 bulan. Terus saya harus ngasih nomor KTP saya ke dia sama nomor serinya, dia katanya udah ada di dianya itu udah ada. Terus tinggal nunggu itu gitu lah. Saya kalau misalkan ngasih nomor KTP saya nggak apa-apa toh Mas Sandro? Ya selama itu lembaganya resmi, oke ya. Sebentar, kita bahas satu-satu ya. Jadi pertanyaannya ini harus saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nggak bisa pertanyaannya satu-satu boleh atau tidak KTP dan semuanya. Nah, karena ini saya hanya mendengar sisi cerita dari satu sisi sampean aja kan. Saya nggak melihat kejadiannya, jadi saya kan harus lebih bijak untuk bisa memberikan pemahaman buat sampean gitu loh. Jadi pertanyaannya akan saya jawab runut dari satu-satu ke depan tadi sampai akhirnya ke belakang. Sampean sudah selesai cerita apa belum? Sampean habiskan dulu ceritanya. Ya itu makanya saya sekarang jadi bingung, saya cut apa saya lanjutkan 12 tahun itu tinggal pembayaran 5 kali lagi, maksudnya tinggal 5 tahun lagi gitu. Terus apa saya terusin, apa saya nggak usah ganti program yang baru itu, atau yang nerusin yang program yang lama itu, tapi tetap uang saya nggak bisa minimal kan, misalkan kalau 5 juta 12 tahun kan 60 tuh Mas Sandro, lah itu nggak ada 60 gitu loh malahan. Itu yang saya galauin di sini gitu Mas Sandro. Sekarang saya bingung, kalau saya cut saya harus ngasih KTP itu nggak apa-apa saya namanya juga sekarang banyak penipuan gitu loh Mas Sandro. Saya jadi bingung. Oke. Mau mutusin. Saya sudah boleh ngomong apa sampean masih mau cerita lagi? Udah Mas Sandro, terima kasih. Oke, gini Mbak. Jadi pada saat sampean menyetujui tabungan, itu sebenarnya ada kontrak. Ada kontrak perjanjian antara sampean dan pihak bank. Dan itu wajib sampean harus baca sejak dari awal sampai akhir untuk bisa mengerti dan memahami. Itu yang pertama. Jadi pasti ada, kalau namanya asuransi itu ada namanya polis asuransi. Nah, itu ada ada
berapa kertas lembaran atau sebuah buku yang menjelaskan tentang tata cara, prosedur, dan bagaimana uangnya sampean itu disimpan di situ dan dikerjakan dan diolah atau di apapun. Nah, Iya. itu ada perjanjiannya pasti, ya. Itu kalau asuransi. Itu yang harus sampean ketahui dulu di awal, ya. Sampean dulu ada atau tidak atau bagaimana. Jadi semuanya harus kita runut dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus Iya. anggapannya sampean itu namanya asuransi itu ya kayak wis nabung. Namanya nabung itu ya nggak akan dikurangi bunga. Tapi kenapa ini kok kurang? Nah, ini perjanjiannya yang harus dilihat. Perjanjian yang sampean tanda tangani itu isinya apa? Itu yang harus diamati secara seksama. Adakah yang keliru atas perjanjian itu? Ada yang nggak beres nggak dari si perjanjian itu? Itu yang kedua. Makanya kita harus teliti dulu perjanjiannya. Terus berikutnya, kalau sudah ada persoalan yang seperti ini, sampean harus datang ke kantornya meminta penjelasan. Nah, ini kalau posisi sampean di Hong Kong, nah minimalnya sampean harus punya surat kuasa yang mewakilkan bagian dari keluarga sampean untuk mendengarkan secara penjelasan. Atau kalau mereka bersedia melakukan Zoom untuk menceritakan data dan segala sesuatunya atas hak yang harus dia sampaikan kepada nasabah. Nah, apakah pihak banknya itu bersedia untuk memberikan informasi baik secara lisan, tulisan, atau secara video ketika posisinya jauh? Nah, itu yang harus ditanyakan. Satu itu. Terus yang kedua, ya yang berikutnya, ya pertanyaannya sampean tak jawab semuanya. Apakah saya harus melaksanakan? Apakah saya harus melanjutkan? Itu pertanyaannya yang dari pertama sama kedua itu harus lebih jelas dulu. Baru sampean bisa menginjak apakah dilanjut atau tidak. Kegalauan sampean itu harus dijelaskan dulu. Bagaimana sebab musababnya? Dari angka sekian kok hilang jadi sekian? Apakah ada yang salah di perjanjian? Apakah sampean tidak teliti dalam membaca perjanjian di depan? Nah, itu untuk menjawab pertanyaan berikutnya apakah dilanjut atau tidak. Dari yang pertama, yang kedua, dan akhirnya nanti yang ketiga jawaban sampean dilanjut apa berhenti. Nah, itu dari pertanyaan 1 sama 2 harus dijawab dulu. Baru ketiga. Nah, baru sampean bisa memutuskan untuk lanjut atau tidak. Hilangnya itu dari atas apa? Kehilangan itu karena apa? Kalau sudah clear dan jelas, maka sampean sudah tahu, nah bagaimana kesepakatan di 7 tahun. Karena ini adalah kesepakatan 7 sampai 12 tahun atau kesepakatan sampai 12 tahun kan itu toh. Asuransi itu kan kayak gitu ceritanya. Gitu loh. Nah, oke. Terus terakhir pertanyaan sampean tadi KTP. Pertanyaan pertama harus dijawab, pertanyaan kedua juga dijawab, ketiga setelah mendapatkan jawaban, baru yang keempat jawaban bisa kita jawab KTP-nya diserahkan atau tidak. Iya, Mas. Jadi runutannya itu harus berkelanjutan 1, 2, 3, 4. Jadi tidak bisa dijawab yang 4 dulu, nggak bisa. Dijawab yang 3 dulu, nggak bisa. Harus dijawab 1 dulu, 2 dulu, baru 3, baru 4. Nah, itu butuh penjelasan. Nah, penjelasannya itu harus negosiatif, harus ngobrol, harus memahami. Jadi ini artinya memahami kembali kontrak di awal. Saya tidak ikut kontrak di awal. Sampean tidak menjelaskan ke saya kontrak di awal. Sampean bercerita sama saya uangnya harusnya 35 jadi 25, benar kan? Jadi sebagai seseorang yang bijaksana, saya tidak bisa memihak kepada sampean, saya juga tidak bisa memihak kepada bank yang memberikan tawaran asuransi. Yang hanya bisa saya lakukan sampean cross check kembali. Aturan dari awal itu bagaimana? Sampai inget-inget lagi waktu perjanjian seperti apa. Itu penting. Baru sampai nanti akan mengambil langkah-langkah dan tindakan selanjutnya. Nah, sekarang kalau posisinya sampean di Indonesia, enak sampean tinggal datang. Sampean selesaikan itu persoalannya. Sampean meminta penjelasan sama mereka.
Tapi kalau posisi sampean di Hong Kong, berdiskusilah sama mereka bagaimana sekiranya saya bisa mendapatkan penjelasan ini secara gamblang. Baru persoalan itu akan clear. Itu yang bisa hanya saya lakukan untuk menjawab pertanyaan dan kerisauannya sampean. Wes, giliran sampean lagi ngomong, monggo. Ya, terus kalau misalkan dari awal itu saya itu kan daftarnya nggak ngomong ada saham-saham gitu kan. Tadi datang ke rumah saya itu udah didengerin kakak saya juga, ponakan saya juga. Terus katanya kalau misalkan sahamnya turun ya punyanya Mbak itu juga berkurang kan gitu kan Mas Andro. Dari awal itu aku nggak tahu kalau jadi penjelasannya nggak kayak gitu awalnya, itu yang nyaranin saya buka asuransi itu. Sekarang orang lain lagi gitu loh, maksudnya yang nanganin lah, makanya ada program baru itu saya ditawarin, saya mengikut program baru apa enggak biar nilainya Mbak itu tetap stabil dan Mas Andro. Nah, terus saya sekarang jadi bingung kalau misalkan saya cut itu 8 tahun aja, ini udah deh yang 5 tahun saya nggak ngikut, nggak bayar, biar nggak tabungan saya nggak selalu nggak debit gitu kan, selesai udah. Tapi ya itu masalahnya, kalau saya cut saya harus ngasih nomor KTP, terus surat-suratnya lengkap, baru dia bisa laporan ke yang atas sana, terus diproses kalau di-cut gitu. Tapi nunggu 1 bulan 2 bulan Mas Andro, itu nggak cepet selesai katanya dia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sampean sudah terima nggak kalau sampean langsung pingin ke yang ketiga dan keempat dilanjut terus pakai KTP, berarti yang satu sama yang kedua sampean sudah sepakat bahwa perjanjiannya itu sudah memang ada saham yang akan memotong. Nah itu loh, itu sampean jawab dulu. Oh, Sampean sudah clear dengan masalah itu belum? Sampean sudah yakin apa belum atas penjelasan itu gitu loh. Kalau sampean sudah terima, jadi saya jangan dikejar pertanyaan ketiga dan keempat. Sampean clear dulu belum dengan saham-saham itu? Kalau sampean sudah clear, ya sampean terima, sampean mau yang pertanyaan ketiga keempat, ya go ahead, lanjutkan. Bagaimana sesuai dengan keinginan sampean. Gitu. Jadi saya sampean tanyain sesuatu yang dimana perjanjian itu saya tidak bisa melihat. Artinya saya hanya beranalogi, saya hanya berlogika dengan cara berpikir saya untuk menyampaikan ke sampean. Di penjelasan pertama dan kedua sampean sudah terima apa enggak? Kalau sampean sudah terima ya sudah, enggak apa-apa, nah baru. Tapi kalau sampean masih butuh penjelasan, dulu manajernya siapa, dulu stafnya siapa, bisa dikejar itu. Wong sampean naruh duit, sampean berhak untuk bertanya, dan sampean membubuhkan tanda tangan atau tidak. Nah, itu yang paling terpenting. Dan sebelum tanda tangan itu, apakah sudah benar-benar sampean membaca perjanjian dari A sampai Z? Begitu loh, Mbak. Jadi, saya jangan dikejar pertanyaan 3 dan 4. Pertanyaan 1 sama 2 itu sampean sudah clear atau belum? Kalau sudah clear, sudah jelas, baru kita jawab pertanyaan 3, 4. Sampean memutuskan untuk menambah atau sampean memutuskan untuk kelar gitu. Dan ketika saya juga berbicara dengan pihak asuransi itu tidak nyambung. Karena Anda siapa? Kecuali sampean punya pengacara mempertanyakan itu semuanya. Nah, ini malah duit lagi. Indonesia itu begitu. Makanya menaruh uang kita itu harus benar-benar kita itu memahami isi dari perjanjian. Kuncinya di situ. Biar di episode berikutnya kita nggak menyesal kayak gini ceritanya. Atau kacel. Akhirnya yang salah asuransinya, yang salah orang yang menjelaskan, yang salah marketingnya, atau yang salah siapa. Kan saya juga tidak bisa judge yang salah mereka. Karena gini, contohnya saja ya, saya di Hong Kong saya punya MPF. Total gaji saya semuanya dipotong di MPF. Ya sekali lagi di MPF itu ada 21.000 Hong Kong dolar.
semenjak saya kerja beberapa bulan di Mandarin Hotel waktu itu, terus kemudian di kantor AS Telkomsel itu ada beberapa ngumpul. Tapi sekarang nggak sampai 21 duit saya juga. Kalau nggak salah 14 atau 15. Jadi itu penurunan. Ternyata setelah saya baca waktu di Mandarin Hotel itu ada perjanjian, ada namanya equity fund crowdfunding dan semuanya, dan itu saya centangin. Harusnya itu nggak saya centangin semuanya kalau mau uang saya utuh, artinya uang saya tidak digunakan untuk ke sana. Nah, kadang-kadang itu seperti itu kalau kita berbicara MPF ya. Jadi MPF ini kan sesuatu uang yang kita taruhkan dititipkan di salah satu lembaga yang itu dijamin sama pemerintah, nantinya umur 65 bisa dikeluarkan. Kan tipe modelnya seperti apa yang sampean lakukan juga itu atas nama bank tertentu itu kan. Banyak yang tawaran-tawaran kayak gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pertanyaan satu kedua, sampean clear apa enggak? Kalau saya boleh saran, ini sudah langsung aja, karena sampean kan butuh saran, langsung tak sarankan. Kalau sampean memang tidak memahami tata aturan, ya sudah selesaikan saja. Dan bagaimana cara menyelesaikan kalau posisi sampean ada di sini, ada surat kuasa atau surat apa untuk bagaimana menyelesaikan persoalan itu semua. Tapi kalau sampean mau lanjut ya dengan segala bentuk resiko, atau adakah boleh perubahan terhadap perjanjian dari uang yang setelah 7 tahun ini, saya sampaikan saya udah nggak mau dipakai buat saham, itu apakah boleh? Nah itu butuh diskusi sama sampean, nggak bisa diputuskan sehari, nggak bisa diputuskan setelah ngomong sama saya kayak gitu, nggak, sampean harus ada ngobrol sama mereka. Iya, maksudnya Kan seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang sekali lagi kalau untuk persoalan uang dan itu menyangkut PMI Hong Kong, ini rawan sekali. One prestasi namanya. Jadi kayak kita itu melakukan perjanjian tapi kok tidak sesuai yang kita harapkan. Nah itu namanya one prestasi kalau dalam ilmu hukum. Dan hukumnya ini bukan pidana tapi perdata. Tapi kalau sampean tidak membaca dulu draftnya dan ya aja terus tanda tangan, nah di situ sebenarnya awal dari kesalahan kita. Tapi kalau sampean sudah membaca seksama dan sudah ada yang menjelaskan, sudah ada pembuktiannya, ya kan, kemudian sudah ada CCTV-nya bahwa sampean tidak menginginkan ada uangnya itu dikelola kemana-mana, dan sampean bisa menunjukkan dan bisa membuktikan, kita berani dan bisa tuntut itu banknya yang melakukan perjanjian seperti itu, mbaknya. Giliran sampean yang ngomong. Ya mungkin dari awal saya udah dijelasin panjang lebar ya waktu pembukaan itu, cuman saya nggak sampai dengar gitu kalau diikutin ada saham-sahamnya gitu, nggak. Cuman ya ntar kalau ini mbaknya ini 12 tahun ini kalau misalkan bisa diambil separuh, bisa mbak kalau udah 8 tahun. Terus itu penjelasannya tuh ya itu yang saya tadi bilang sama Mas Andro, nggak ada ngomong gitu. Setelah sekarang ada bahan baru, misalkan ada program baru asuransinya udah apa enggak ya, itu makanya jadi saya tahu kok diikutin ke saham gitu, kok ada saham kok berkurang, malah uangnya bukannya tetap, kalaupun nggak ada bunga kan masih tetap gitu Mas Andro. Saya itu masih tetap kalau misalkan 7 tahun pembayaran ya nilainya seperti yang saya tadi bilang 35 itu gitu loh Mas Andro. Ya wes. Ya kalau sampean sudah lego dan oke, ya nggak ada masalah. Kalau masalah sampean mau lanjutkan monggo, sampean cut juga boleh. Kalau untuk memberikan KTP selama sekali lagi cek ya kan, kalau dia datang ke rumah ya cek orangnya benar. Kalau memang nanti ada anaknya, keponakan, kakaknya, lebih baik menyerahkan nomor KTP dan semuanya itu datang ke bank aja. Iya Mas Andro. Karena kita nggak ngerti ya, orang datang ke rumah itu benar-benar bisa jadi, sekali lagi kan kita juga nggak tahu
Tahu-tahu malah Iya Mas Andra. data sampean bocor, terus alamatnya ada, terus disamperin orang lain, ngomongnya kayak gitu. Sampean konfirmasi ke bank, ternyata di banknya, oh nggak ada masalah kok Bu, angkanya tetap di 35. Nah itu kan bleedru lagi. Siapa yang datang ke rumah? Iya Mas. Data di Indonesia, sekali lagi ya, saya nggak suzon lah. Data di Indonesia dari Minfo aja bisa bocor gak karu-karuan, dan rekening aja kadang-kadang bisa hilang tiba-tiba padahal tidak ada transaksi. Kan sampean tahu sendiri toh, nggak usah saya cerita Indonesia. Makanya zaman-zaman hari ini nih sampean juga harus berhati-hati. Lebih baik semuanya dilakukan di kantor. Iya. Ya, datengin ke kantor. Kalau memang sampean nggak bisa ya surat kuasa. Kalau nggak bisa lagi ya siapa perwakilan. Setelah perwakilan baru terus video call atau bagaimana, boleh, monggo. Itu kalau misalkan KTP-nya cuman fotokop, misalkan sekarang saya kirimin lewat HP itu, cuma bukan aslinya Mas Andro, itu nggak apa-apa ya? Bu, sekali lagi ini persoalan uang. Lebih baik di kantor. Urusan kayak gini nih sampean jangan serba-serba kirim pakai apa namanya? Online. Sekali lagi ya, kalau saya boleh saran, nek sampean mau maksa silahkan, tapi saya saran wajib sampean harus, ya agak ribet tapi ini demi keamanan uang sampean, demi keamanan sampean di masa mendatang. Data itu benar-benar jangan dianggap sepele. Kalau ada yang menyerahkannya di kantor boleh enggak gitu loh. Kantornya di mana, alamatnya sampean waktu buka asuransi di mana, bilang aja bahwa kak saya atau ibu saya atau siapalah yang atas nama polis nomor sekian-sekian ini mau melakukan seperti ini, saya anaknya, boleh ini telepon kalau memang ada waktu, siapa stafnya yang bisa bicara, dan itu di kantor bener. Iya Mas Andro. Jangan asal ngasih pinjol itu aja lah Bu, pakai datanya orang yang ditagih orang lain loh ya. Indonesia itu begitu Bu. Iya. Jadi ini yang kadang-kadang saya ngenes ya. Saya sekali lagi ya, kalau penjelasan saya mungkin tidak sesuai harapan seperti apa yang Ibu inginkan, tapi itulah versi saya menjelaskan. Sudah sampai di titik itu. Jadi kembali lagi bahwa saya selalu berusaha menelaah sebuah permasalahan itu dari sisi mana. Gitu. Jadinya menurut saya begitu. Jangan asal gampang. Saya selalu akan menaruh 20% negatif thinking saya kepada apapun yang akan terjadi ke saya. 80%-nya positif. 20%-nya negatif dulu. Itu wajib. Dan harapan saya sampean juga berhati-hati dan waspada ke situ. Kan sampean sudah keblegong sekali. Tidak ada saham-sahamnya, malah masuk ke saham dan uangnya berkurang. Nah ini baru Mas Andro. Nah, jadi seperti itu. Makanya jangan sampai nanti yang kedua kali repot. Apalagi yang kedua kali ini sudah telepon sama saya dan saya naikkan di konten. Sampai nanti takutnya jeblok 2 kali. Lah, ini Sandro sing ngajari. Wadah, repot kan? Sangat repot sekali itu. Saya benar-benar harus menjadi orang yang walaupun saya tidak pernah merasa bijak, tapi sebijaksana mungkin dalam melihat sebuah permasalahan itu harus lebih lebar, harus lebih berhati-hati. Saya berusaha ada di sisi sampean gitu, karena sampean yang telepon ke saya, sampean percaya dengan ngobrol sama saya itu, akhirnya nanti akan mendapatkan kejelasan. Nah itu penting bagi saya. Itu rapot, yang dinamakan rapot itu begitu. Orang sudah mau telepon bertanya atas persoalan dan permasalahan, berarti kan kita menjadi orang yang dipercaya. Nah kalau orang yang dipercaya ini kan dalam berbicara harus berhati-hati dan ekstra kan gitu toh Bu. Ya, wis bagaimana sampai makanya tadi udah sama dia dijelasin kalau misalkan ibu nggak ikut program lama ya kan ini untuk menjaga kestabilan uang ibu. Tetap kalau misalkan program baru itu kalau penarikan di debit itu jumlahnya tetap begitu. Misalkan pembayaran 1 tahun 5 juta ya tetap 5 juta. Kalau sekarang yang kemarin ini itu kan program lama itu di uangnya bisa
klik saja, nanti uangnya bisa ditransfer ke rekening ibu gitu, Mas Andro. Tapi sampean sudah yakin bahwa orang itu memang benar-benar dari pihak bank, dari pihak asuransi? Tadi datangnya itu ya bajunya pakai apa namanya itu, pakai apa namanya kartu nama itu juga ada itu, Mas Andro. Tapi sampean kantornya dulu ada kan? Ada, saya tahu kantornya, saya ada. Kantornya saya yang pernah saya buka itu saya tahu, itu dari rumah saya juga nggak jauh banget sih. Mending didatengin di kantornya aja. Sama kalau boleh minta kejelasan, tidak hanya salesnya tapi manajernya ada enggak. Boleh. Gak apa-apa, itu hak menurut saya, jauh lebih aman. Saya sudah sarannya begitu. Tapi kalau sampai merasa cukup hanya dengan salesnya aja ya sudah. Kalau ada sesuatu hal kan saya ada konten ini bahwa saya tidak. Kalau misalnya ponakan saya datang itu nyari manajernya, dijelasin gitu gimana Mas Andro? Ya nggak apa-apa. Justru itu yang harus dilakukan menurut saya. Iya. Nggak apa-apa. Kita punya hak kok. Kita punya hak. Kita naruh uang. Iya. Jadi sedetail mungkin dan memastikan memang sampai di jalan yang benar. Karena ini duit. Iya. Ini duit. Bahaya. Indonesia itu luar biasa. Karena udah hilang 10 juta loh Mas Andro. Saya sepikir saya itu masih tetap utuh segitu, tapi nggak taunya 10 juta udah hilang. Terus tadi bilangnya kalau misalkan di-cut itu pun masih kemungkinan ada apa namanya ya, ada dipotong lagi hampir 7% apa 7% apa 10% gitu, sekitaran 2 juta lebih lah. Ya kan? Ya makanya begitulah kalau kita bermain-main uang tanpa kita benar-benar memahami tata aturan mainnya. Makanya kadang-kadang ya berhati-hati untuk berinvestasi, bukan tidak boleh. Kalau saya seperti itu sarannya, berhati-hati kalau berinvestasi dengan uang walaupun tujuannya nanti ke belakang itu. Kadang-kadang BPJS saja kita juga berpikir kok. Kalau Indonesia itu agak mamate lah kalau saya, itu intinya. Kalau saya ya ini kalau Indonesia kan Mas Andro. Kenapa? Buat pelajaran ke depannya udah enggak lah, kalau memang enggak jelas-jelas banget enggak usah yang macam-macam, yang biarin nabung ya nabung aja udah gitu aja. Siap Bu, gitu aja. Udah nggak usah sosokan pakai macam-macam segala macam, udah ini pelajaran berharga banget Mas Andro. Iya, ya begitulah ceritanya ya, namanya hidup ya selalu kayak gitu ya. Kalau memang nggak bisa pakai cara yang lama aja, investasinya nabung emas terus disimpan di tempat yang aman wis. Dan emasnya kalau bisa bukan perhiasan tapi batangan, biar angka nilai dan naiknya akan terus. Dan liquidnya kan cepet, liquid itu mencairkannya. Kalau emas itu kan likuiditasnya tinggi, gampang dijualnya gitu, cepet. Itu wis dari sejak zaman purbakala. Itu investasi yang relatif, yang penting ditaruh di mana, di tempat yang memang benar-benar aman dan bisa dipercaya. Yang penting itu. Wis susah soalnya sekarang ini mau naruh investasi selalu ada resiko yang tidak bisa kita prediksi gitu. Saya juga terus belajar ini tentang saham, tentang kripto, tentang investasi, tentang yang modern. Nah, tapi satu hal yang saya selalu lakukan, pinginnya ya, kalau investasi itu investasi kebaikan. Itu gampang dan mudah dan pasti kembali. Dan kembalinya nggak terhitung. Saya sudah membuktikan. Makanya saya terus membuat konten, saya terus mengangkat telepon bila memang ada kesempatan. Kalau saya lagi sibuk ya mungkin baru nanti saya WA selanjutnya. Salah satu yang saya lakukan adalah investasi kebaikan. Ada lagi juga investasi konten. Saya juga sudah menyiapkan 6.000 konten. Channel 6.000 konten digital sudah saya juga siapkan. Jadi tinggal nanti diolah. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita pelajari, tidak hanya uang, tapi pengetahuan hari ini
bagaimana cara berinvestasi. Saya rasa itu saja sih menurut saya. Nek Ya. sampean sudah fix, sampean sudah yakin, sampean sudah memutuskan, saran saya satu, ke kantornya. Please saya Iya. mohon di cross check yang benar di kantornya, ditanyakan ulang kembali perjanjiannya di kantornya. Boleh nggak minta ditunjukkan buktinya, perjanjian-perjanjian yang waktu itu ada, polisnya mohon dibuka, atau kalau sampean sudah nyimpen sendiri di bagian mana, agar akhirnya sampean itu bisa detailnya sangat jelas memahaminya, Iya. sehingga bisa buat Iya. pelajaran buat keponakannya, buat anaknya, buat siapapun, buat saudaranya, atau buat yang nonton konten ini untuk tetap lebih berhati-hati dalam menaruh uangnya. Saya rasa sih itu Iya, sih. iya, iya. Ya, terima kasih Mas Andrew ya. Sehat selalu, jaga sehat, semangat terus Bu. Iya, selamat malam. Selamat malam, matur sembah nuwun. Bye bye. Bye. Oke, buat teman-teman semuanya, pelajaran penting bagi kita semuanya. Saya tidak menganggap asuransi itu nggak bagus, saya tidak menganggap asuransi itu jelek. Asuransi itu bagus dan asuransi itu wajib memang kita punyai. Tapi satu hal, pahami aturan di awal. Ingat sekali lagi, baca lagi polisnya. Jangan hanya asal percaya kepada apa yang disampaikan oleh salesnya. Benar-benar telaah, karena ini mainnya jangka panjang. Naruh duitnya nggak sekali, nggak 2 kali. Ya, tapi kalau Hong Kong, saya make sure, saya pastikan Hong Kong akan beda. Tidak ingin membandingkan, tapi itu lebih berhati-hati. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.